Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Kepada Allah kita bersama bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kembali kita bermajelis di dalam majelis kita yang mudah-mudahan insyaallah semua langkah-langkah yang melangkahkan kaki ke tempat ini mendapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala agar menjadi bekal kita pada saat kita bersama di liang lahat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita bersama tahu bahwa sesungguhnya berjalan menuju majelis ilmu itu tu'tabar atau dianggap seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Sampai kapan pahala jihad itu tetap terus dia dapat? Sampai dia pulang. Kalau dia pulang ke rumahnya, dia udah sampai masuk ke dalam pintu rumahnya, pahala jihadnya selesai. Tetapi saat dia melangkahkan kakinya keluar dari pintu rumahnya, duduk di majelis, di jalanan, di majelis sampai dia pulang, dia masih dicatat sama Allah sebagai mujahid fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita yang pada datang bermajelis tahu pulangnya juga dari majelis harus jaga diri kita dari apa. Kalau kita ke majelis, kita tuh tahu niatnya mau belajar. Tapi yang kadang-kadang jadi tolak ukur pulang dari majelis itu mau ngapain? Ada yang pulang dari majelis pulang ke rumah, berarti istri genah, tahu diri. Emang udah nggak usah, kalau nggak ada keperluan ya pulang, ya. Ada juga tapi yang kagak pulang. Ini Mak Toyib namanya, bukan Bang Toyib. Mak Toyib namanya. Kemana? Kelilingan nggak jelas. Kata mumpung masih ada waktu, terlunta-lunta kesana kemari. Waduh, ini yang justru menjadi pelajaran. Perginya benar, takut pulangnya nggak benar. Perginya niatnya benar, menuntut ilmu, pulangnya nggak jelas dapat apa. Nah ini banyak didapetin, dan saya sendiri tuh sering banget dapat keluhan dari para suami sebetulnya. Dari mana tuh saja suaminya pada curhat? Banyak bu, suami ternyata hari ini pinter-pinter pada curhat dari DM. Suami-suami curhat dari DM, baca-baca kirain saya orang majelis, ibu-ibu majelis, ternyata suaminya ibu majelis. Pada curhat. Saya mah nggak apa-apa ustazah, istrinya ngaji, asal tahu waktunya pulang. Gitu. Ya, kalau ada suami yang sampai mengutarakan semacam itu, berarti emang benar-benar dianya udah nggak ketahanan. Suaminya bilangin terus kali istrinya untuk pulang di waktu yang cepat, tapi istrinya ngayap mulu, nggak jelas. Ngayap terus nggak jelas. Banyak kejadian-kejadian semacam ini banyak. Asal ibu tahu. Dan kita harusnya di dalam bermajelis beretika di semua tempat, bukan cuma di majelisnya aja. Tapi justru PR terbesarnya adalah yang perlu kita jaga. Kita keluar dari majelis masih sama nggak tingkah kita kayak di majelis? Kadang-kadang kita di majelis sopan, rapi, baik, bagus, santun. Tapi ntar begitu keluar dari majelis kita kayak punya kepribadian ganda. Orang yang beda, karakter yang beda, pakaian yang beda.
Gitu. Bingung. Pakaian yang beda, karakter yang beda, pribadi yang beda. Ini justru PR-nya. Karena kalau mau mentertibkan orang sebentar gampang. Bu, diem. Gimana cara paling gampang bikin orang diem? Ajak foto. Pernah diajak foto diem semua, nafas aja nggak kedengeran. Ada ajak foto, orang kalau diajak foto diem semuanya, nggak ada suara. Iya, orang kalau diajak makan, diajak foto pada diem deh tuh. Anteng, udah kenyang aja bawel lagi. Subhanallah. Di situ justru menjadi pelajaran kita, Bu. Kita pergi mendapatkan pahala jihad fisabilillah, jangan dirusak dengan kita pulang yang entah berantah pergi kemana. Tapi hendaknya pergi kemana? Kalau mau lanjut majelis lanjut, sudah dengan mengantongi izin yang cukup dari suami memang. Kalau sudah tidak ada kebutuhan, jangan perbanyak duduk-duduk nggak jelas. Pulang ke rumah. Duduk kan nggak jelas, nggak penting. Jalan ngayap sebentar katanya healing. Lah emang kurang healing di majelis? Iya dong. Kata yuk mana? Iseng nih. Kemana? Ke mall. Ternyata durasi ke majelis sama ke mall lamaan di mall. Padahal kan izin yang dikantongin dia itu izin majelis ibaratnya. Dan seringkali hal-hal semacam ini malah justru membuat sang istri kewalahan sendiri. Kenapa dibilang kewalahan? Pasti yang begini tanggung jawabnya ada yang tidak benar-benar diselesaikan di rumahnya. Mungkin niatnya mau pergi ke majelis, ninggalin pakaian kotor, katanya ntar pulang majelis dah dicuci. Pulang majelis udah maghrib. Udah pulang majelis sudah maghrib, mau ngejemur gimana? Urusannya udah beda lagi. Itu jangan. Saya terutama menghimbau kepada jamaah majelis saya tekankan sekali. Kalau kita sudah selesai dengan tanggung jawab kita di dalam bermajelis, maka jangan menunda-nunda kepulangan kita ke rumah. Kenapa, Bu? Karena hari ini orang yang duduk di rumah itu lebih terjaga dosanya daripada yang di luar rumah. Ya, kalau tadi Ustazah Ivi ngomongin khalwah, hari ini orang mau berkhalwah itu godaannya luar biasa. Kenapa? Karena khalwah itu betul-betul melepaskan diri dari hal-hal duniawi. Khalwah itu bukan cuma masuk ke kamar ngonciin diri. Tapi di balik khalwahnya seseorang ada mujahadah, upaya di dalam menekan hawa nafsu. Lah orang yang khalwah itu kagak ketemu anak bini. Kalau kita lihat para habaib yang khalwah, emang kalau kangen sama istri tinggal pulang? Kagak. Nabi Muhammad dulu khalwah di Gua Hira, kagak nyatu-nyatu sama Sayyidah Khadijah. Ada mujahadah dalam pengasingan. Artinya mengasingkan. Lah kalau saya mintanya apa? Kurangin kumpul-kumpul barengnya biar kagak banyak dosanya. Tahu gak? Orang yang jarang dudukan bareng paling sedikit ngelihat kesalahan orang. Dan paling sedikit dilihat orang kesalahan dia. Makin kita sedikitin apa? Makin kita sedikitin diri untuk kumpul bareng. Jadi kumpulannya mah bagus. Silaturahmi itu bagus. Bahkan kalau ditanya antara khalwah sama kita bersilaturahmi, bermuasalah, yakni berkumpul bersama, mana yang lebih aula? Kalau kamu bisa jaga hatimu dari dosa, maka kau harus tetap terus menjaga silaturahmimu dengan sesama, ketimbang kamu harus berkhalwah. Tapi kalau dengan duduk kamu sadar ada dosa, ada ghibah, ada adu domba, ada saling meluka, ada saling
menyindir, ada yang saling nyakitin dan lain sebagainya, ada godaan hati yang nggak bisa dialihkan. Apa tuh godaannya? Lah, lihat orang punya kehidupan, hati kita kan seringkali jadi berkecamuk karena melihat kehidupan orang, kan gitu. Kalau kita kagak bisa jaga, ya mendingan nyedikitin diri dari berkumpul. Hari ini orang kayak nggak mau ketinggalan sama yang namanya satu perkumpulan, grup. Tapi yang sangat disayangkan sifatnya cuman mau rame-ramean. Kagak mau ketinggalan, biar rame-ramean. Lah, padahal tujuan utama dari kita berkumpul itu kan jelas. Yang mau dibenahi itu batin kita, perilaku kita, perbuatan kita. Nah, kalau semakin banyak circle, ya berarti tantangannya semakin besar. Orang kan mikir gitu, makin banyak arisan, makin banyak pengeluaran. Iya apa tidak? Tolak ukurnya kan gitu. Makin banyak arisan, makin banyak pengeluaran, makin banyak circle pertemanan, makin banyak uang yang dihabiskan. Sedikitin, bukan sama sekali dihentiin. Sedikitin aja dulu. Belajar dari pulang majelis, tidak ngabisin waktu kemana-mana dengan gak jelas. Istilahnya kalau yang emang pada tahu suami pulangnya sore, ya kan, ibaratnya suami pulangnya sore, lah nyampe rumah lebih awal, paling nggak ngabarin sama suami, "Pak, aku udah nyampe rumah ya. Kalau kamu bisa pulang cepat, pulang dah." Girang bu, suami digituin. Girang. Lah kalau daripada suaminya tahu mau pulang juga, istri anak kagak di rumah. Dan dia tahu istrinya nggak ada di rumah, ngapain pulang? Akhirnya apa yang dilakuin sama dia? Jalan, nongkrong, dudukan, yang semuanya tidak ada keutamaan dan faedahnya di sana. Banyak mudorotnya, banyak fitnahnya, banyak godaannya. Hal sederhana tuh yang paling sering merusak apa? Hubungan rumah tangga. Itu dari apa? Dari kebiasaan di mana kita saling dudukan, Ibu. Saling dudukan. Suami pergi kerja, dibawain bekal. Bininya kurang kreatif, bekalnya entum mulu. Hah? Bawain bekalnya itu lagi. Sampai di kantor atau sampai di tempat kerja, lah ngelihat bekal orang sedep-sedep amat. Iya. Kalau tiba-tiba umpamanya ada perempuan bilang, "Bekal lo itu doang. Bini lo kagak masak. Lo kagak diperhatiin sama bini lo." Ya Allah, kalau gue jadi bini lo mah gue mah gak tega kasih lo makan begini. Karena ini kan perkara bicara kalau doang. Walaupun realitanya selalu berbeda, tapi setan selalu berhasil menjadi penggoda. Selalu berhasil. Begitu juga istri. Yang kelayapan, yang keluyupan umpamanya, yang kagak jelas juntrungannya umpamanya. Banyak gak setan membuat dia terpengaruhi oleh keadaan? Banyak. Dudukan sama orang, dengar cerita orang, dengar rumah tangga orang, dengar perilaku orang, banyak fitnahnya. Jadi sekarang bermajelis bagus, tapi abis majelis yang paling utama ngapain? Duduk di rumah. Duduk di rumah, ngabisin waktu di rumah, menelaah diri di rumah. Iya, mau silaturahmi sesekali boleh, ada waktu nih mau silaturahmi ke rumah temen boleh, tapi tahu waktu. Saya ingat banget dulu nenek saya ada dengar kabar tentang sahabatnya kurang sehat. Nenek-nenek punya temen dong, punya. Waktu kebetulan saya yang lagi ada di rumah, dia bilang, "Temenin," saya manggil nenek saya ibu, "temenin ibu mau apa? Mau nengokin orang." Saya temenin. Saya bawa, saya diajak. Nyampe di sana saya lihat dia ngobrol, dia apa?
Udah sampai kira-kira pukul 5 kurang atau apa gitu ya. Maaf ini kita pulang, nggak enak kalau sampai rumah keduluan sama Muhammad suaminya. Itu udah nenek-nenek, tahu diri, kagak kepengenan nyampe rumah keduluan sama laki, malu. Walaupun suaminya kagak marah juga. Lah orang yang dilakuin adalah silaturahmi kok. Pastinya tentu keluar juga udah dengan persetujuannya, tapi punya rasa malu kalau sampai yang nginjek rumah suaminya duluan. Ibaratnya gitu, punya rasa malu. Nah kita Bu, zaman berubah. Hari ini hal-hal yang demikian itu mulai sudah tidak lagi menjadi konsentrasi setiap pasangan hidup. Udah biasa, suami pulang duluan, kayak istri pulang duluan, udah biasa. Tapi yang saya cuma mau ingatkan adalah apa? Berusaha melakukan apapun dalam hidup dengan prioritas yang paling utama. Ya kalau sudah ngelayani di rumah, pergi bermajelis, datang ke kebaikan, pulang juga selalu dahulukan yang paling utama. Kadang-kadang kita pulang, udah mana yang lebih utama? Ya rumah aja. Apalagi kalau punya anak, apalagi kalau ada yang diurus, apalagi kalau ada tanggung jawab, belum nyapu, belum ngepel, belum nyikat, belum bersihin kamar, ya, belum nyuci baju, belum nyuci piring. Nah itu banyak gara-gara gitu, gara-gara pulangnya ngayap, nyampainya kemalaman. Akhirnya baju kotornya numpuk, mungkin cuciannya numpuk, setrikaannya numpuk, pekerjaan lainnya juga ikut turut menumpuk. Nah ini yang perlu kita jaga sebagai seorang wanita, terutama kita yang hidup di era-era sekarang. Kita perlu jaga semua etika ini karena kita mau dapetin pahala pergi bermajelis sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Kita kepengen sampai kita pulang kita masih terhitung orang yang mendapatkan pahala mujahid fisabilillah. Insyaallah Allah anugerahkan kepada kita semua keutamaan dan kemuliaan dari pahala tersebut. Amin amin ya rabbal amin. Baik Ibu, kita mau lanjut pembahasan kita dari kitab Iqdul Jumman, untayan nasihat demi nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita, yang disampaikan oleh para masyayikh kita yang di sini yang dikumpulkan dari nasihatnya Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, mensehatkan badan beliau dan senantiasa memelihara beliau insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama sebelumnya kita awali dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك راحمين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهني وهب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهني وهب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهني يا وهب يا غني. Alhamdulillah, kita sampai di nasihat wagala ihfadhu doa khatimatul majalis wa atu bihi fi khitam majalisukum. Hendaknya kita memelihara doa khatmal majalis, doa penutup majelis. Dan hendaknya setiap majelis untuk membaca doa penutup majelis. Nah, watu bihi fi khitam majalis. Pesan beliau ngingetin sama kita, jangan pernah ada yang beranjak dari majelis kecuali udah baca doa khatimul majalis, doa selesai majelis. Nah, kalau kita perhatiin, mohon maaf, kadang-kadang biasaannya orang Betawi
udah mau jelang zuhur, padahal kadang-kadang masih ada waktu. Dan kalaupun udah lewat zuhur sekalipun, kenapa gelisah banget pengen buru-buru bangun, sampai nggak peduli lagi sama doa khatimatul majalis. Di Hadramut tempat saya belajar, Bu, kagak ada satupun orang yang berdiri selagi dibaca doa khatimatul majalis. Beda sama kita. Kadang-kadang bubarannya barengan sambil dibacain doa khatimatul majalis. Padahal kudunya apa? Rampungin dulu, selesain dulu, kelarin dulu. Sampai benar-benar usai, udah kagak ada lagi yang dibaca, baru beranjak bangun. Doa khatimatul majalisnya apa, Ustazah? Umum. Ya Rabbana tarafna, atau Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Biasa kan itu dibaca. Kalau kita ya Rabbana tarafna, di Hadramut umum Rabbana tarafna. Sesekali kita baca Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Kalau orang-orang sini kebiasaan banyakan Rabbana anfa'na. Ya, sekarang merembet ya Rabbana tarafna. Nah, semua itu dibaca sampai akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai baru bangun. Ini kadang-kadang yang bikin miris, jangankan ya Rabbana tarafna. Ustazah sepuh lagi kita minta baca doa, orang udah ada yang beranjak pulang ke rumah. Ini tidak baik. Kalau ibaratnya orang dikasih teng-tengan tapi kagak diikat, berarakanlah teng-tengannya. Artinya kemuliaan ilmu yang dia dapat sepanjang di jalan tuh bisa berarakan. Lepas karena nggak ditutup, kagak diikat dengan doa. Dan kalau mau ditanya berkah tuh ada di mana? Berkah majelis tuh ada di mana? Berkah ada di akhir. Jadi kapan nih idealnya Allah Subhanahu wa taala umumnya membagikan barokah di dalam majelis? Akhir. Saat majelis itu rampung ditutup, pelajaran telah selesai dikaji, dibahas, nasihat sudah selesai diuraikan, disampaikan, kemudian ditutup oleh orang tua yang sepuh, yang kiranya kita mau ngalah barokah dari mereka, ditutup majelisnya, baru seolah-olah kita dapat pendapatan yang seutuhnya. Tapi kalau umpamanya nggak sempat ditutup, udah karena buru-buru, yaitu ada yang disayangkan. Orang yang duduk di majelis sejam sama yang semenit, kira-kira pahalanya sama apa beda? Gak mungkin sama dong. Masa Allah mau samain orang yang duduk 2 jam 3 jam sama yang duduknya cuma 10 menit? Artinya saat ada orang bermajelis, umpamanya dia buru-buru ada urusan, dia kepengen buru-buru pulang, ya, ketahuilah pahala yang buru-buru pulang itu nggak bisa disamain sama orang yang duduknya dari awal sampai akhir. Tapi kan Ustazah kita kan ada urusan, kan ada urgent. Kalau memang urusanmu itu tidak lebih rendah dari majelis, mungkin kau bisa dapat pahala seutuhnya di majelis. Tapi kalau keperluanmu adalah sesuatu yang sifatnya lebih rendah dari majelis, gimana kamu mau dapetin keutamaan majelis sementara yang kau lebih utamakan adalah sesuatu yang nilainya lebih kecil daripada majelis? Urusan dunia, urusan kumpulan sama orang, teman umpamanya, ini kita duluan ada arisan, bangun dari majelisnya maka gak dosa. Tapi kita harus ingat juga bahwa setengah kita duduk di majelis, ada juga sesuatu yang didapat setengah, gak utuh. Kalau ibaratnya motong kambing, ya mungkin kita lagi dapat pahanya doang, badannya doang, tapi nggak dapat semuanya, gitu. Tapi kalau orang yang duduk dari awal, ya istilahnya motong kambing, dia dapat semuanya. Itu dibaca. Nah, kepada ibu-ibu juga yang udah punya pengajian, jangan pernah tutup majelisnya
kecuali dibaca doa penutup majelis. Biasain jamaahnya, dituntun, dibimbing, digiring. Bu, jangan bangun dulu bu, yuk sama-sama kita baca doa majelisnya, doa khatimul majalis dan seterusnya. Kalau sekarang udah pada hafal ya Rabbana tarafna. Kalau kiranya ada yang kagak hafal, bermodallah yang pada punya majelis untuk nyetak doa khatimatul majalis. Modalin, bagiin, cetak. Diapain Ustaz? Dibawa pulang? Jangan, kalau dibawa pulang ditaruh doang di rumah. Nggak guna. Dibalik lagi nggak dibawa. Nah, terus di mana? Bagiin aja. Ibu sendiri yang cetak, ibu yang laminati, ibu yang membagi-bagikan di tempat. Selalu begitu aja bu. Karena kalau kita cuma-cuma bagiin dia di kertas-kertas selembaran, nyampe rumah kelipet-lipet doang, ditumpuk di buku yang mana dia juga lupa. Bener. Mendingan kita yang cetak, ada terus pahalanya, tiap kali ada pengajian, terus orang bisa baca. Nah itu didawamin. Ya Rabbana tarafna. Kalau bisa hadirkan artinya. Biar ibu tahu padahal di situ tuh kita lagi merendahkan diri di hadapan Allah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna ala radha asrafna fatub alaina tauba ila akhir. Lagi minta ampun, lagi minta taubat. Tapi bacanya udah mulai lengah gitu. Ya, kalau kebetulan pengajian di Banat biasanya bacanya dari ya Rabbu ya Karimu, ya Hayyu ya Qayyumu. Emang saya yang minta. Sebenarnya qasidah itu panjang. Qasidah itu panjang. Kalau Ramadan biasanya ada kitab yang Hubabah baca dari kitab Wasiyah dari Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, karena itu qasidah itu karangan beliau. Nah, biasanya kita baca dari ya Rabbu ya Karimu, ya Hayyu ya Qayyumu, ya Man bina rahimu wa fadlu amimu, sampai akhir. Nah kalau di Banat emang saya yang request, tolong ini dibaca, tolong dibaca dari sini. Nah, mungkin ibu-ibu kagak ngeh kali. Ngeh, waduh, masya Allah, jamaah sejati nih. Ya. Ya, jadi dibaca buat ditahu. Oh, kalau bisa datangkan artinya, biar saat kita baca kita tuh tahu yang kita minta tuh apa gitu, nggak cuman ikut-ikutan baca gitu. Biasanya di Hadramaut tuh di akhirnya ditambahin akhirnya apa, hamdan katsiran daim mahab adadat syusuhbi walhamdulillahi hamdan ada katsiran daim mahabbatin nasai. Itu biasanya di akhir ditambahin gitu, hamdan katsiran daim mahabbatin nasai. Terakhir sekretarim ada lagi tambahannya, hamdan yafugu jamma. Nanti saya minta teksnya ditambahin lagi ada di akhir. Nah biasanya kalau Hubabah lagi datang ke sini, hamdan katsiran daim mahabbatin nasai walhamdulillah, itu kalau nggak dibaca dia protes tuh. Itu kenapa nggak dibaca tuh? Di sini ada kurang teks tuh, satu bait itu. Nah, itu ada satu kurang. Itu biasanya Bapak protes, kenapa itunya nggak dibaca gitu. Ala kulli hal. Nah, terlepas dari itu semua, yang kita mau sampaikan adalah baca doa penutup majelis. Jadi ibu-ibu yang biasanya kalau majelis kagak peduli sama doa penutup majelis, mulai sekarang tolong perhatikan untuk tidak pulang beranjak dari tempat majelis kecuali doa khatimul majelis sudah benar-benar dibaca. Paham sampai di sini ya? Yang bagi liman dakhala ila ardi gharibah atau makanin gharib an yusalli fihi walau rak'atin wa yadhkurullaha subhanahu wa ta'ala fa innahu yashhad lahu yaumal qiyamah. Hendaknya setiap diantara kita yang masuk ke bumi asing, ke tempat yang asing, ya, atau luar kota yang kita nggak kenal siapa penghuninya,
luar negeri umpamanya ya, apa yang dianjurkan kalau kita masuk ke tempat yang tidak lazim bagi kita, asing tempat ini bagi kita disuruh ngapain? Yusalli rak'atin fi, salat 2 rakaat di situ. Wa yadhkurullaha ta'ala subhanah, kita diminta untuk berzikir juga kepada Allah di situ. Loh, kenapa emangnya kalau kita datang ke tempat asing diminta salat dan diminta zikir? Karena itu tempat besok akan menjadi saksi kita di akhirat, di yaumil qiyamah. Jadi ibu kalau umpamanya lagi pergi kemana, masuk ke satu wilayah, ibu merasa ini bukan tempat yang lazim, bukan tempat yang biasa ibu singgahi, ibu datangi, sholat di situ dengan niat tempat itu kelak akan menjadi saksi ibu di akhirat. Kalau ibu pernah sholat di sini, dia bakal ngomong, ini tempat-tempat majelis yang ibu datangin bu. Ibu datang hari ini di majelis di sini. Ini tembok-temboknya besok di akhirat bakal jadi saksi. Tanah yang ibu dudukin, baik yang itu ada lapisan karpet kah atau tidak, ataupun ibu yang duduk di dalam dengan naungan ataupun dengan panas-panasan, semua akan menjadi saksi. Apapun yang ibu bisa lihat, mereka juga lihat, maka semua itu akan menjadi saksi di akhirat kelak. Pohon yang ibu singgahin kalau majelis neduh, dia bakal bersaksi. Karena itu makhluknya Allah. Dan semua makhluknya Allah ngelihat ada hamba Allah yang ibadah, yang sholat, dia bakal jadi saksi untuk menguntungkan orang tersebut di hadapan Allah nanti di akhirat. Semua pulpen yang ibu pakai untuk nyatat kebaikan itu pun akan menjadi saksi. Bahkan tintanya akan ditimbang sama Allah. Tintanya akan ditimbang sama Allah. Jangankan pulpennya doang yang jadi saksi, tintanya akan ditimbang. Karena ibu telah mencatat kebaikan. Baik. Pakaian, baju, buku, tas, semua itu akan menjadi saksi. Makanya dibilang kalau ada orang yang biasa ibadah di satu tempat, orang tersebut yang lazim rutin sholat di situ, tahu-tahu dia meninggal, maka tempat itu menangisi kepergiannya. Tempatnya ikut nangis, jangankan orang. Sejadahnya yang biasa dipakai nangis. Mihrabnya, tempat sholatnya yang biasa dipakai nangis. Oh, dari mana ini Ustaz? Lah kita lihat aja Rasulullah dulu waktu di masjidnya terbiasa berkhutbah, bersandar di pelepah korma, terus tiba-tiba pelepah kormanya diangkat karena Rasulullah dibuatkan mimbar. Apa yang terjadi pada pelepah korma? Pelepah kormanya menangis. Bahkan sebuah benda mati pun akan merasa diberkati bila dia digunakan untuk sesuatu yang baik. Tuh Bu, bayangin. Sama kayak badan kita Bu. Ibu punya badan dikasih sama Allah. Yang ibu pakai badan ini untuk sesuatu yang baik. Ini badan terima kasih sama kita. Ibu makan tiap hari sesuatu makanan yang halal, perut ibu ini, perut kita terima kasih sama kita. Makasih udah tunaikan haknya perut ini. Bayangin, mulut ibu dikasih sama Allah, mulutnya ibu gunain untuk ngomong yang baik-baik aja. Ini lisan nanti terima kasih. Makasih udah begitu kau jaga diriku ini untuk hanya tidak berucap kecuali hal yang baik. Dia bakal makasih semua sama kita. Pak, untuk kita datang ke tempat yang gharib, yang asing, terus kita diminta sholat 2 rakaat di sana, tujuannya untuk apa? Untuk jadi saksi. Untuk jadi saksi. Makanya orang-orang soleh dulu ya, mau sholat tuh nggak ribet kayak kita. Bahkan banyak dari mereka itu memilih tempat ma'bad, tempat ibadahnya justru di tempat-tempat yang nggak lazim. Imam Fagil Mugoddam punya tempat ma'bad. Herannya kalau kita lihat ma'bad-ma'badnya kaum sholihin di atas gunung semua. Tempat ibadahnya Imam Fagih, tempat ibadahnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, tempat ibadahnya Habib Abdurrahman Segar. Kalau ibu-ibu mudah-mudahan ditakdirin sama Allah ziarah tarim, ya, ibu bakal lihat
Kalau kita pergi ke Mekah, kita lihat ada Gua Hira yang menjadi saksi tempatnya Rasulullah beribadah kepada Allah. Ya, sebagai saksi yang memang bahkan gablal Islam, sebelum masuknya Islam, Rasulullah sudah menempati gua tersebut untuk apa? Tafakkur. Buat mandangin Ka'bah aja. Kan gitu. Dipakai sama Rasulullah tempat itu. Kaum solehin gitu juga. Saya pergi ke Inat, saya datengin ma'badnya Syekh Bakar bin Salim, tempat ibadah Syekh Bakar bin Salim, adanya di lantai atas. Tempatnya kecil, cuman dia ada jendela kecil, udah. Saya lagi mikir, kita aja duduk di majelis begini, hawa kebuka, masih gerah juga. Nah, itu orang-orang soleh, udah kecil, jendela kecil, panas apa kagak? Habib Abdullah Al-Idrus lebih parah lagi. Ma'badnya kecil, tempat sholatnya kecil. Mungkin kalau ibu searching di internet, ya, ini yang sholatnya Al-Imam Al-Idrus kecil. Sampai kadang-kadang gitu, apa beliau emang badannya kecil ya? Tapi siapa aja yang sholat di situ gemuk juga, cukup. Karomah. Tapi yang jadi pertanyaan, kagak ada jendelanya, kecil, ngap. Tapi kalau udah ibadah sama Allah melupa segalanya, kan gitu, ngap, panas. Wah, tempat ibadahnya Al-Habib Abdurrahman Al-Habib Umar Al-Mahdar, sahah aja, lapangan luas. Di situ beliau kalau ke Nabi Allah Hud sholat di situ. Sampai orang setiap pergi ziarah Nabi Allah Hud, biasanya kalau lagi gak musim panas pasti ngerjain sholat di situ. Memang runtunan cara ziarahnya gitu. Sholat di tempatnya Imam Mahdar sholat. Tapi kalau lagi musim panas kagak ada yang kuat. Panas banget. Di balik itu semua, tiap orang soleh aja berharap ada satu tempat yang akan menjadi saksi dia dalam ibadah. Makanya pentingnya istiqomah. Orang tua kita dulu rumahnya punya musola. Tiap hari kerjaannya sholat di musola. Kalau kita kan random. Lagi pewek di ruang TV, sholat di situ. Lagi asik di kamar, sholat di situ. Bagus juga sih. Jadi kita bisa sholat di mana aja. Cuman yang menjadi tolak ukur, ada satu tempat yang menjadikan kita istiqomah. Yang tempat itu seolah senang dengan kita, yang selalu menjadikan dia tempatnya kita ibadah. Begitu juga kita pun senang dengan tempat itu yang kita jadikan tempatnya ibadah. Harus, setiap orang harus punya. Dakal ma'bad, tempatnya sholat. Pak disuruh untuk menjadi saksi. Kita butuh. Jadi hari ini ibu baca maulid, di sini di semua jendela, kaca, daun, pohon, semua yang hari ini ngedengar suara ibu, lihat ibu, ikut bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikut jadi saksi. Karpet, setiap helainya ikut jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua jadi saksi. Buat apa? Dia berbahagia melihat kita yang beribadah kepada Allah. Begitupun kita nanti saat dipertemukan dengan kesaksian mereka, kita jauh lebih berbahagia karena kita butuh akan kesaksian mereka. Tuh, makanya ibu perhatiin orang soleh ya, kalau kita lihat ada orang sholat, udah sholat di sini bener, tapi giliran sholat sunnah minta tukeran tempat dong. Ibu jangan bingung, ngapain sih? Bukannya sholat di tempatnya aja, repot banget pakai ngajak tukeran tempat. Kenapa? Mau perbanyak tempatnya akan menjadi saksi untuknya. Di mana tempat dia sujud, di situ tempat sujudnya akan menjadi saksi baginya. Subhanallah. Ya kalau kita sholat, ngaji, di situ tempat duduk kita, ngajinya kita, dia kan bakal jadi saksi. Dunia ini, ibu lihat dunia ini, tidak ada sejengkal di situ kecuali setan udah pernah sholat di situ. Hatta surga juga begitu. Nggak ada sejengkal di situ kecuali setan pernah sholat di situ.
Saking banyaknya ibadahnya setan, tapi ternyata banyaknya ibadah nggak ngejamin kalau udah dirasuki oleh penyakit hati. Kesombongan yang merajalela di dalam dirinya syaitan akhirnya membuat dia pun menjadi makhluk terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar insyaallah di mana tempat kalau besok kita datang, tempat ini nggak pernah kayaknya jarang-jarang lewat, daripada cuman di sini doang sholat. Itu sholat biar jadi saksi. Jarang-jarang nih, kapan lagi kalau kita lagi musafir, lagi nempuh perjalanan gitu ya, sholat dah. Mampir ke pom bensin, ada musola, sholat. Itu tuh tempat-tempat yang dulu kita pernah singgahin bakal jadi saksi kita. Kita nyanyi kagak sadar, kita lupa pernah sholat di situ. Tapi tempat itu tidak pernah lupa kalau kita pernah menyembah Allah di sana. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kita, menjaga kita terus agar kita bisa terus tetap untuk apa? Untuk menjaga diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah semua tempat yang pernah kita datangi di dalam kebaikan kelak akan menjadi saksi kita. Saksi yang menyaksikan ibadah kita dengan ibadah yang penuh keikhlasan, ibadah yang dipenuhi dengan ketenangan, tumakninah yang insyaallah pahalanya disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan majlis kita senantiasa tercurah banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh segenap keluarga besar Sahibatul Bait Majlis Ta'lim Ar-Rusydah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur, sehatkan badan, limpahkan luas rezekinya, arwah orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan semuanya diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.